Saya pikir ada OB, dia bilang gitu. Saya pikir ada OB kan, terus ada kaki. Tapi gue nggak nanya kakinya pakai sepatu apa enggak, gue nggak nanya. Terus saya ngeliat ada kaki sampai pinggang doang. Pas saya berdiri, dia kan aku kan kabel nih, jalan dulu kabel, tinggal kaki gini. Pas dia berdiri, nggak ada apa-apaan Pak. Aduh, beneran Pak, demi Allah, bilang gitu, seriusan. Kaki dong. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bareng gue Fadil. Kali ini kita kedatangan lagi nih narasumber yang ingin berbagi cerita tentang pengalaman horornya. Siapa dia? Langsung aja kita kenalan. Halo Bang. Halo. Aduh. Bro. Kenalin diri dulu Bang, siapa namanya dan tinggal di mana? Ya, nama gua Yanuardi, bisa dipanggil Adi, Yan juga biasa sih gitu. Gua dari Depok, gitu. Sehari-hari ngajar. Ngajar ya. Bang Yan nih, boleh cerita sedikit nih apa yang mau dibagiin ke kita nih? Jadi gua mau cerita pengalaman gua ngajar di satu gedung, yang kebetulan gua tempatin sendiri gedungnya. Jadi ada satu gedung utama yang ada siswa, guru. Nah ini gue tempatin karena gue ngajar musik. Jadi gue kerja di satu gedung sendirian. Jadi kalau ada murid baru ada penghuninya. Jadi gue kayak stay di situ lah. Oke, tahan dulu ceritanya Bang ya. Nah, penasaran kan cerita dari Bangnya ini nih? Oke, jangan lupa like, comment, share, and subscribe yang banyak biar gue semangat terus bikin video kayak gini. Wah, udah jam 00 nih. Waktunya cerita horor. Jadi gua masuk sekolah, jadi gua sebelumnya tuh udah ngajar ya. Gua udah ngajar tuh dari tahun 2013 gitu. Nah pindah-pindah nih, jadi kadang setahun, kadang 2 tahun. Nah ini ngajar gua paling lama. Paling lama ya? Jadi udah 5 tahun lah, mau 6 tahun. Gua masuk tuh kisaran tahun 2016-2017 gitu. Gua ngajar musik tuh dari tahun 2014. Nah kalau mau ngajar musik tuh biasanya dia di ruangan ya. Beda kalau misalkan kita kalau guru kelas gitu kan mereka nyampur sama kelas. Kalau guru musik ini ada di satu ruangan sendiri. Ini kayak eskul bukan sih? Bukan. Kalau misalkan dulu zamannya zaman gue ya, nggak tahu sih zaman kita lah gitu. Musik kan disatuin seni budaya. Iya, ya kan? Nah ini kalau di sekolah-sekolah, kebetulan gue di sekolah-sekolah yang menengah ke atas lah, itu biasa dipisah. Oh, dipisah. Art sama musik tuh dipisah. Emang ada khusus ruangan. Emang ada ruangan khusus. Jadi art khusus, musik juga khusus. Gitu. Ada 3 sekolah yang gua tekunin jadi guru musik tuh kayak gitu. Jadi ruangannya terpisah. Nah ini kebetulan yang ini satu gedung. Kalau biasa kan satu ruangan ini ruang musik, tapi dalam satu gedung itu ada ruang kelas, ruang kepala sekolah gitu kan. Nah ini ruang musiknya tuh dipisah beda gedung. Jadi kalau yang gedung utama itu ada ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang guru, UKS dan segala macam. Kalau ini tapi nggak jauh-jauh banget. Nggak jauh-jauh banget, beda gedung aja, beda. Tapi agak nyebrang. Oh, agak nyebrang. Nah, ini di sekolah nih kalau bisa gue bilang di salah satu sekolah di kota Jawa Barat lah ya, di tengah-tengah kota. Jadi itu tengah itu udah jalan raya. Nah, kebetulan di pinggir jalan raya itu, sebelum sekolah gue itu ada tanah kosong. Oh, ada. Jadi itu sebenarnya dulu tuh pengen dibeli sama sekolah gue. Cuman nggak jadi, akhirnya dibeli sama toko di depannya. Toko di depan itu kayak salah satu toko optik terbesar lah. Ya. Tapi nggak diapa-apain. Jadi masih full kebun kosong. Nah, kebun kosong di belakangnya itu baru gedung gue. Oh, jadi belakangnya ini. Jalan, gedung kosong, kebun kosong, gedung gua baru seberangnya gedung utama. Di tengah-tengahnya ada lapangan basket. Berarti depannya gedung lo itu kebun kosong itu? Ya, gitu. Nah, jadi gua masuk sekitar 2016-2017, dikenalin lah ya gedung itu. Satu gedung itu ada 3 lantai. Gedung lantai pertama itu ruang musik. Luasnya lumayan gede. Jadi nggak ada ruang-ruangan lain, tinggal satu ruangan gitu doang, ruang musik. Terus tangga lantai 2 itu ruang labcom. Nah kebetulan karena waktu itu gue di hire guru musik dan guru IT, jadi gue ngajar dua nih, gue ngajar dua. Jadi kebetulan di satu gedung itu kan ada 2 lab
lab science dan lab komputer. Jadi gue megang komputer juga karena jadi stay di situ lah. Terus lantai 3-nya ada lab science. Nah, jadi lantai 1, lantai 2 ruang lab com, satu tadi ruang musik, 3 tuh lab science. Nah, gue awal masuk tuh udah ngerasa kok ini gedung sepi ya. Ibaratnya sepi itu maksudnya jarang aktivitas. Ada aktivitas, walaupun gue tahu nggak semuanya kegiatan tuh di situ lah. Gitu. Paling cuma kegiatan kelas doang kan, kelas musik. Tapi benar-benar sepi gitu. Gue ditempatin di situ di bawah. Jadi gue sebenarnya boleh stay di mana aja. Di lantai 2 boleh, lantai 3 boleh, tapi gue lebih stay di bawah. Gitu. Jadi gue di pojokan ruangan, sudut situ. Nah, disitulah gue hari-hari gue mengajar. Jadi kalau ada murid baru rame. Atau kalau ada acara, biasanya ada acara baru rame. Nah, tahun pertama, tahun kedua, ruangan itu masih dipakai sebagai ruangan sholat. Oh, yang di gedung itu? Ruangan musiknya. Jadi, karena kita belum ada musola ya, jadi kalau kebetulan juga sekolah Islam, jadi kalau misalkan zuhur, itu kita suka sholat bareng di situ. Tahun pertama, tahun kedua. Gitu. Tahun pertama gue dan tahun kedua gue di situ masih dipakai sholat. Gitu. Nah itu masih lumayan jadi rame lah ya. Iya, kepake lah ya, gitu. Karena tiap hari kepake. Pertama kali pengalaman yang bikin gue agak sedikit, saya bilang apa ya, kaget. Maksudnya, gue tahu sih ruangan itu sepi ya. Cuman yang paling gue bikin kaget tuh, pertama kali gue inget banget suara gitar digenjreng. Itu jadi kan jam berapa tuh? Siang. Gua kan di situ jam office hour lah ya. Mungkin ngajar sampai malam kan. Jadi kadang alat musik kan banyak tuh. Ada drum, ada angklung, ada gitar, bass gitu. Jadi ada satu gitar akustik gitu. Itu kayak di jreng gitu. Kenceng banget tuh. Lumayan kenceng. Gue denger karena gue di pojok kan. Gitarnya tuh di pojok sana. Gue denger. Wah, gue pikir ada orang. Nggak ada dong. Gue masih positive thinking. Wah, ini kayaknya AC. Kalau AC-nya ada 2. Jadi AC-nya tuh lumayan kenceng, ada 2 sebelah yang ada jendela sama di belakang gue sini. Oke lah, itu gangguan pertama lah. Sebenarnya gue nggak ngambil itu gangguan ya. Karena kan gue orang itu sekali lagi gue tuh selalu berpositif thinking dan logis. Jujur gue adalah orang yang belum pernah ngelihat apapun seumur hidup ya. Tapi gue banyak ngalamin. Jadi gue kadang kalau cerita ke orang, kadang suka pesimis. Kadang gue kalau cerita tuh percaya nggak dia, kalau nggak percaya gue males ya gitu. Walaupun gue ngalamin sendiri kan. Jadi gue selalu mendem nih. Ya. Itu yang pertama gitu. Masih belum apa-apa. Terus yang kedua, nah di pojokan tuh ada alat musik tradisional. Ini yang kedua beda hari apa sama hari? Beda hari lagi. Jadi hari pertama nggak hari pertama banget gue kerja ya. Tapi pokoknya kejadian pertama yang gue inget suara gitar genjreng. Gue belum cerita ke siapapun. Terus hari berikutnya di pojokan itu ada angklung. Angklung tapi beberapa di belakang tuh udah nggak digunain. Ada kayak kolintang, bass pukulnya gitu, sama angklung sederet. Jadi di pojokan tuh, ceret gitu. Nah itu pas gue awal masuk tuh gue udah lihat itu berdebu banget di pojokan. Ini gelap banget, nggak ada lampu yang nggak pernah mainin. Walaupun ada kegiatannya, tapi kan itu dibawa keluar gitu kan. Kita latihannya di luar. Ini nggak pernah dipakai, jadi berdebu. Nah itu pernah satu hari itu di bagian sana yang tadi angklung tadi, itu kayak goyang. Satu doang goyang. Angin kali kan goyang satu. Terus, nah soalnya pernah nih, jadi waktu itu tahun berapa tuh pernah, kalau nggak salah pernah ada gempa ya kan. Jadi kalau di ruangan gue tuh yang goyang angklung duluan kan. Nah makanya gue pikir, oh ini kayaknya gempa lagi nih gitu kan. Tapi cuma satu, yang lainnya nggak goyang. Satu, oke deh. Kejadian kedua. Itu lu jelas banget tuh lihat. Jelas banget. Karena kan gue sebenarnya lagi depan komputer kan. Kenceng banget goyangnya. Goyang itu kayak gini, ini kan angklung lainnya kayak gini. Ini kan dia digantung gini kan. Tapi cuma satu ya? Cuma satu. Cuma satu. Gue diemin. Karena gue waktu itu lagi ngerjain kan di depan komputer, terus gue kadang-kadang kalau di mata tuh kan kita ada gini ya. Ada biasanya ngeliat gitu kan. Karena kalau lagi ngeliat komputer suka ngeliat ke sini, apaan sih? Gitu kan. Kayak ada orang gitu. Kayak ada orang, kayak goyang gitu. Tapi udahlah, angklung doang, nggak ganggu gitu kan. Nah yang ketiga, jadi selain dipakai buat tadi musik, itu kan kadang suka ada acara di situ. Nah itu
kadang suka ada suara di atas tuh kan ada lapcom, ya kan? Ada kursi-kursinya, ada meja komputer. Itu gua siang-siang juga gua dengar suara kayak kursi digeser. Brrrr, gitu. Brrrr, gitu. Cuman gua tuh dengar sekali dulu. Grrrr, gitu. Apa nih? Gua kira ada orang. Lo cek Soalnya gue cek ke atas. Soalnya gua ngadep komputer gini. Nah, pintu di sebelah sana. Jadi kadang ada murid yang masuk atau OB juga masuk bisa kan. Akhirnya gue cek ke atas. Pas gue cek, gue hidupin lampunya, naik tangga, nggak ada orang. Tapi bangkunya ada yang berubah posisi? Gue nggak tahu. Posisinya masih sama kayak gitu. Gue nggak tahu yang mana yang berubah kan gue nggak tahu. Gue cuma dengar. Jadi gue nganggep, oh ini yang mana yang berubah gue nggak tahu kan. Gue juga ada suaranya, jelas banget Pak. Brrrr, gitu kan. Ya nggak terlalu tebel ya gimana ya. Pokoknya kedengeran lah kalau di atas. Ada lo hentakan kaki juga kan kedengeran kan. Itu krrrr gitu. Terus sekali. Gue udah 3 kali nih. Akhirnya gue cerita lah ke guru agama. Ya kan? Guru agama gue ini lebih lama dari gue. Ya, lebih lama dari gue. Pak N lah, sebut saya Pak N. Pak, sering ke ruang musik nggak dulu? Oh saya jarang, paling cuma sholat doang sama anak-anak. Sisanya ya di ruang kelas. Oh enggak, emang kenapa Pak? Saya dengar suara-suara, nggak tahu bener atau nggak tahu enggak ya. Gitu. Terus dia cuma bilang, ah biasa itu mau kenalan. Bilang mau kenalan. Mau kenalan juga. Mau kenalan, yang serius nih, yang bener nih Pak, gitu kan? Iya santai aja Pak. Biasa kalau sama orang baru gitu. Nah, terus gue tanya guru lain nih, ya kan? Gue kan harus cross check ke banyak orang lah ya, nggak bisa ke 1 orang doang. Gue tanya salah satu guru bahasa Indonesia, sebut saya Ibu I. Ya. Gue tanya, Bu, sering pakai laptop nggak sih dulu? Oh dulu jarang, paling kalau pelajaran komputer doang. Gitu. Oh, emang kenapa Pak? Saya pernah dengar suara dari atas. Kalau saya lagi kerjain di bawah, terus ada suara apa emang? Suara kursi. Oh serius? Oh, tapi si F itu murid lah ya. Si F tuh kayak pernah denger di lantai 3, bukan di lantai 2 lagi. Waktu dia lagi di lantai 2, dia mendengar di lantai 3 ada orang nangis. Cewek nih ya? Cewek, si F ini cewek. Hah, serius? Gitu. Udah akhirnya besoknya saya konfirmasi ke F. Kan? Waktu belajar, di sela-sela belajar, saya nanya, F, kita manggilnya kan teacher ya. F, teacher, dengar dari Ibu I, kamu pernah dengar sesuatu nggak di ruang musik? Bukan di ruang musik, teacher, di lab science. Hah, serius? Emang kamu lagi di mana? Lagi di lab komputer, waktu itu lagi ngerjain tugas sama teman-teman, terus kayak ngedengar suara orang nangis. Berarti hampir semua apa dia doang yang dengar? Dia cerita dia doang, tapi dia nggak konfirmasi. Terus gue nanya kan, terus kamu kasih tahu wali kelas nggak? Kasih temen-temen? Enggak, aku nggak kasih tahu gitu. Soalnya takutnya cuma suara angin atau suara burung. Gitu kejadiannya. Nah puncaknya jadi kejadian kayak gitu tuh udah sering tuh, bukan gua doang. Banyak ada yang dengar suara yang kayak tadi ya, suara kursi, ada juga suara musik kayak gitu, suara drum. Nah waktu itu OB, jadi kalau OB di tempat gua tuh di rolling. Adalah satu OB perempuan yang udah cukup berumur, di rolling ke tempat gedung gua. Jadi dia rolling tuh kadang dia di gedung gua, kadang di sana, kadang di futsal gitu ya. Tapi ini OB baru apa udah lama? Udah lama. Akhirnya di rolling lah nih. Kebetulan sih Ibu E ini, saya manggilnya Ibu E, nggak pernah di sini. Jadi itu biasa di sini laki-laki, ya kan? Ibu E ini di sini. Waktu itu pernah lagi bersih-bersih, dia cerita ke saya, Pak, emang di sini nggak pernah dengar suara-suara? Oh, langsung gitu langsung dia. gitu. Langsung nanya gitu. Tapi ya? gue kan nggak langsung mengkonter dong. Nggak mungkin gue langsung iya nih gitu. Suara-suara apaan Bu E? Iya, biar nanya ya. Gitu Penasaran kan? dulu ngalamin apa nih? Iya. Gitu ya. Itu Pak yang dekat pojokan drum band. Nah, jadi ada satu lagi titik lagi nih di samping yang titik yang apa namanya? Gue merinding. Di samping titik yang angklung itu di tengahnya ada drum band. Jadi ada snare drum, bass drum. Nah, itu di bawah AC. Pas di bawah AC. Jadi dingin, sudut itu dingin banget tuh. Kan AC-nya juga. Waktu itu dengar suara drum dipukul. Ah, masa sih? Saya kan langsung gitu kan.
Gue langsung counter dulu kan. Masa sih dipukul kayak gimana? Ya kayak tung 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 tung. 2 kali berarti. 2 kali tung gitu. Jadi yang atas tuh ada senar, ada tom kayak tom-tom yang bulat, tapi nggak ada senar di bawahnya. Jadi kan kalau senar bunyinya tak gitu kan. Ini tung tung gitu. Ada yang ngetok 2 kali, ada yang ngetok itu Pak drum. Kayak gimana suaranya? Tung tung gitu. Serius. Oh, cuma perasaan Bu E doang kali. Saya ngomong itu, saya belum cerita. Tapi dia nggak ngecek kan ke itunya. Enggak. Jadi dia nggak berani. Nah, kedua kalinya dia cerita lagi. Pak, kemarin di atas drumnya itu di AC-nya ada bunyi-bunyi gitu deh Pak. Bunyi-bunyi kenapa? Mungkin AC-nya ini kali perlu diservis. Gue bilang gitu kan. Enggak, soalnya bunyinya kayak bunyi digaruk. Nah, digaruk. Kok AC digaruk? Jadi kayak di dalamnya itu. Dalamnya kayak kruk gitu. Gue langsung bilang, oh bukan tikus kali. Masa sih tikus ke dalam situ Pak? Ya pokoknya inilah. Pokoknya lo logis. Iya, gue logisin aja. Gue nggak mungkin depan itu doang. Gue langsung. Soalnya gue juga jiper juga denger kayak gitu. Bukan gue doang ternyata kan. Gitu. Nah, yang pas ketiganya kita sama-sama dengar. Nah, lu barengan? Barengan. Dia lagi bersihin bawah. Gue lagi di depan meja gue. Dari atas. Cucu. Apaan tuh? Bu emang ada yang ke atas? Nggak ada Pak. Pas dicek, salah satu kursi di meja labcom. Ini kan meja komputer ada kursinya. Kursinya kan diginiin tuh. Kalau udah selesai nggak dipakai tuh dibalikin gitu. Itu kebalik. Balik jatuh. Gitu. Satu doang kebalik, satu di tengah-tengah. Aduh. Saya bilang gitu, Bu ini kenapa kayak gini? Tadi udah saya bersihin Pak, udah saya rapihin. Oh, yaudah rapihin lagi deh. Gitu. Udah itu kejadian yang sama-sama kita dengar. Nah, puncaknya adalah, nah ini lo perlu tahu nih, ini nggak ngelihat penampakan, tapi semua merasakan. Dan itu ada 20 orang yang merasakan. Gue merinding. Ini puncaknya ya. Apa tuh? Jadi kita ada namanya parents meeting. Jadi pertemuan orang tua, murid dengan guru-guru membicarakan program kerja dan pembelajaran untuk setahun ke depan. Jadi biasanya itu di awal semester. Nah, jadi biasanya tuh kita pakai ruangan kelas ya kan, tapi karena tahun yang saat itu muridnya banyak, jadi nggak muat. Jadi di pindah. Ruang musik lah gitu. Jadi ada orang tua murid sekitar 30-an. Terus ada guru sekitar 10 kelas 2. Udah segitulah. Jadi kita 40-an orang lah ya. Jadi itu karena di ruangan itu gede, kita nggak pakai duduk. Kita pakai karpet, kita bawa lesehan. Jadi ambil ditayangin program kerjanya gimana nih, slide gitu pakai infocus. Nah, itu karena hari biasa, jadi menunggu orang tua pulang. Ini jam berapa kira-kira? Jam 5-an, jam 4, jam 5. Udah sore. Jadi setelah anak-anak pulang. Kenapa kita nggak di weekend? Karena biasa weekend tuh orang tua selalu punya alasan lah. Iya, ada acara. Gitu. Ini kita pantengin nih biar pada rame datang. Ya rame lah. Tapi setelah anak-anak pulang sekolah, jadi anak-anak pulang jam 2:30. Orang tuanya datang jam 4 lah ya. Mulai jam 4 jam 5 sampai mau maghrib biasa. Anak-anak udah pulang nih. Jadi satu-satunya pintu, sorry gue agak ribet. Satu-satunya pintu itu hanya satu pintu ini aja. Jadi di pintu, terus baru ke ruangan musik, terus ke atas. Oh, cuman jalurnya itu. Cuman ini aja. Jadi nggak ada jalur walaupun lain. Di atas tuh ada balkon ya. Nah, ya masa ada balkon. Manjat sih nggak mungkin. Tapi nggak mungkin orang manjat. Nggak mungkin. Oke, situ kita lagi parents meeting lah, menjelasin program guru-guru pelajaran ini gimana ke depannya, project ke depannya gimana, terus sama tanya jawab kalau ada orang tua mau nanya gimana nilai-nilainya gitu ya. Terus ada deh di suatu waktu belum mau selesai acaranya sih. Kita semua tuh ngedengar, nggak tahu, pertama saya dan beberapa guru ngedengar ada suara lari-lari Pak di atas. Kayak murid, serius banget itu. Kayak orang habis bubaran sekolah. Guduk. Semuanya tuh dengar. Semuanya. Saya lihat-lihatan sama beberapa guru. Bu, serius. Ibu dengar nggak? Dengar. Semuanya itu orang. Tapi semuanya lagi pada fokus ini. Tapi mungkin mikirnya ada anak-anak nih, ya kan? Masih belum pulang. Tapi guru-guru situ tahu kan kalau itu udah bukan jamnya anak-anak lagi, udah jam 4. Akhirnya pada merinding tuh, wah gue merinding nih. Terus kita lihat-lihatan kan, Bu De,
ada Bude ngeliat denger nggak tadi? Iya Pak, dengar serius, Ibu denger nggak? Berarti cerita dalam hati nih. Berarti cerita gue bener nih, iya, anjir. selama ini. Gue mau cerita ke guru-guru nih takut ya dibilang gimana sih gitu. halu, ini kan sekolah Islam gini kan. Akhirnya gue ngecek lah sama satu guru, Miss E. Oh lu berdua? Berdua ke atas sama Miss E. Miss E, coba ke atas gitu. Kebetulan kepala sekolah gue lagi ngejelasin, jadi gue kan bisik-bisik, tapi nggak ada yang heboh Pak, nggak ada yang heboh karena ya nggak tahu ya, mungkin orang tua mikirnya itu biasa lah. Ya, tapi enggak, mungkin orang tua mikirnya masih ada anak-anak. Masih ada anak-anak. Kalau guru kan sampai bener ini kan. dan nggak mengganggu Pak, nggak Iya. yang sampai duduk gitu, nggak cuman duduk gitu. Iya. Berapa saat lah, berapa detik. Akhirnya gue ngecek nih sama Miss E. Miss, kita ngecek ke atas, takutnya masih ada anak-anak nih belum pada pulang gitu kan, mungkin masih ada yang nunggu. Iya, karena orang tuanya di Orang bawah. tuanya kita cek di rak sepatu yang mau ke atas tuh nggak ada sepatu, karena kan kita semua tuh harus buka sepatu di situ. Iya, buat masuk ke ruangan. Buat masuk ke ruangan tuh kita buka sepatu dari bawah, jadi nggak ada yang pakai sepatu di atas. Kita cek naik tangga, dihidupin lampunya, nggak ada Pak, nggak ada apa-apa, rapi. Dan anehnya gini, itu kan ruangan komputer Pak. Iya. Oh ada yang lari-lari itu bisa kena monitor, kena kabel, bener. ada di bawahnya tuh ada kabelan. Kabel-kabel banyak. Iya, nggak mungkin di tengah-tengah itu ada suara kayak gitu. Logikanya kayak gitu. Iya, benar. Wah, gue langsung merinding gue asli langsung. Terus langsung Miss, nggak ada orang Miss. Aduh, ini Pak. lantai 2 nih jatuhnya. Lantai dua. Terus Karena itu lantai cek 1. lantai 3 enggak? Lantai 3 enggak, kita cek karena kita nggak berani juga. Iya, Udah kayak karena gitu. udah Logikanya udah jiper ya. nggak sampai ke bawah tuh nggak mungkin kedengeran dari lantai 3 Iya. ke bawah, suara gedug-gedug gitu kan. Pasti di lantai 2 ya. Dan setelah gua pikir-pikir di lantai 3 tuh sama, penuh meja juga, botol-botol life science gitu lah ya. Itu orang lari kayak di tengah Pak. Merinding asli. Tapi menurut lu kalau misalnya itu orang, berapa orang tuh kira-kira? Rame Pak, kayak orang baru keluar ya. Keluar sekolah orang lari-lari gitu. Kayak flowingnya tuh flowing. Itu. Tapi muter gitu ya? Iya muter. Asli. Gua langsung, Miss nggak ada orang, Miss sampai keceplosan gua. Miss E-nya itu hampir udah ketakutan tuh. Aduh Pak, turun Pak. Yaudah gitu. Udah kita konfirmasi ke guru lain, nggak ada orang, Bu, nggak ada orang. Karena lagi ngejelasin kan. Aduh, udah cukup tahu lah ya. Tapi nggak ada yang nanya ke orang tua sih. Tapi saya yakin pasti dengar. Orang bukan saya doang, guru-guru tuh dengar. Mungkin yang tadi gue bilang, orang tua tuh dengar, cuman nggak ngerasa kalau ini mistis. Karena kan mereka juga pernah di sini kan. Iya, makanya orang nggak biasa lah. Iya. Anak gitu kan, Iya. kalau orang tua kan. Sejak saat itu, salahnya sih gini. Sejak saat itu, salahnya bukan salah sih, karena emang kita waktu itu pembangunan musola baru ya. Gitu. Jadi beberapa bulan setelah kejadian kayak itu, kita Langsung udah nggak pernah ada yang sholat pakai- lagi di nggak situ. pakai lagi. Iya, mungkin ya salahnya gitu. Jadi memang langsung pindah tuh. Jadi itu Pindahnya ruangan musola baru. Oh, musola Musola baru. Jadi emang tuh musola setahun 2 tahun itu yang tahun 2 tahun pertama gua tuh lagi dibangun. Jadilah tuh musola, jadi nggak ada kegiatan tuh di situ. Jadi Bener-bener nggak ada kegiatan. Kalau ada lu ngajar doang paling ya di Ngajar situ doang gitu. Makanya gua kalau ngajar kadang suka ya bikin rame lah gitu ya. Kadang main drum band kita bisa di luar, di sini di dalam udah. Tuh, terus kadang guru agama di tempat gue juga bilang, Pak itu di ngajiin, sholatin gitu. Kapan-kapan kita ngajiin bareng-bareng ya. Tapi emang nggak pernah terjadi sih karena sibuk. Iya, sibuk. Gitu. Itu yang paling the best final menurut gue sih itu. Sejak hampir semua ya. Hampir semua. Gue yakin orang tua dengar. Kepala sekolah gue pun dengar. Soalnya gini, konfirmasi begini. Pas udah selesai, kepala sekolah gue nanya, itu tadi anak-anak ngapain di atas gitu. Nah, kan mikirnya kan selalu Iya, anak-anak. Iya. Jadi nggak ada yang curiga. Akhirnya diceritain lah, selama ini gue tuh sering dengar. Ternyata guru-guru yang lama ada satu staff gitu yang udah lama, lebih lama dari guru-guru. Iya, itu emang sering kayak gitu. Soalnya di belakang tuh masih kubur kosong. Gitu. Tapi Itu ada kalau orang-orang lain ada nggak yang cerita dia ngeliat penampakan? Ada. Jadi di samping sekolah gua itu masih satu yayasan tuh ada lembaga bahasa Inggris tuh gua nggak bisa sebut ya. Lembaga bahasa Inggris pokoknya. Nah, itu masih satu yayasan. Mereka tuh sering belakangan, nggak dari awal mereka kerjasama pakai labcom untuk tes listening. Oh, yang di gedung itu, gedung juga. Gedung itu juga. Jadi mereka pakai lantai 2 doang. Kan? Nah, si bukan operator ya, kalau di teknisi ya. Kalau di itu teknisi itu dia pengen masang
kabel, jadi masing-masing itu pakai pokoknya headset ya, kayak headset lah gitu ya. Karena listening ya. Karena listening kan, gitu. Sama nambahin bandwidth-nya nih. Pak, kita mau nambahin bandwidth dia sama biar ini juga. Oh ya udah bagus dong, berarti kita udah dibantu juga gitu kan. Terus dirapiin juga kabelannya. Kabelan kan berantakan banget, dirapiin pakai yang tutupan kabelan. Iya, biar nggak kelihatan lah ya. Gitu. Dia bilang, boleh Pak kalau mau ngerjain, cuma jangan siang ya, sore aja atau malam. Oh, pantas. Gitu. Iya. Soalnya dipakai belajar. Gitu. Oh iya, soalnya bulan depan minggu kedua nih mau dipakai. Oh ya udah nggak apa-apa. Kata GA, General Affair yang di kantor saya, di kantor gua, yang megang umum lah gitu ya. Boleh, nanti Pak Adi pantau aja. Pokoknya jangan sampai ganggu anak-anak lah gitu ya. Nah itu deh, tapi ini gua nggak ngalamin, ini cerita doang dari dia. Jadi masang itu sekitar 2-3 hari lah ya masangnya. Dari habis maghrib sampai malam. Nah ceritanya dia nih gini, pertama gini, si Ibu General Affair ini bilang, Pak Adi kemarin ada orang inilah ya, orang lembaga ini benerin kabelan, pulangnya jam 9 malam. Emang kenapa Bu? Iya katanya ngeliat sesuatu, langsung ngomong gitu tuh gue, lah seriusan Bu? Iya, cuman saya minta jangan cerita-cerita ke OB atau ke guru-guru lainnya, takut nyampe ke murid, ya kan? Iya, takut. Iya, ya udah. Akhirnya gue konfirmasi ke orangnya, namanya Pak F. Pak F, kemarin udah selesai belum? Udah Pak, udah saya rapihin kabelannya. Sorry, gue potong dulu. Teknisinya berapa orang? Satu orang. Oh, satu orang. Iya. Terus jadi dia teknisi di lembaga tersebut. Nah, kebetulan megang IT ya, bagian IT-nya support gitu. Nah, ini dia bantu menghandle rapihin kabelan sama buat headphone tadi. Jadi headphone-nya dari lembaga itu ditaruh di situ lah. Support aja. Support headphone yang ada mikrofonnya gitu kan. Terus, oh iya Pak, udah selesai ya. Ini maaf saya mau nanya, saya dengar dari Ibu I kemarin ngeliat sesuatu ya. Pertama dia coba ini dulu, coba counter dulu. Lihat apa nih Pak? Emot senyum gitu, lihat apaan Pak? Oh lu chat nih? Gue chat, Oh, iya. gue nggak ngomong langsung, gue nanya apa? Kalian kan nggak pernah ketemu kan? Iya kemarin katanya ngeliat langsung nih. Ngeliat apaan Pak emang? Gitu kayak tawa gitu kan? Terus dia sempat bercanda gini, kalau diliatin suruh tampil aja Pak, bilang aja sama saya gitu. Serius nih, gitu bilang. Terus hehehe gitu. Akhirnya dia bilang, iya Pak, saya kemarin sendirian benerin kabelan. Pulang jam 9 lah, selesai. Saya matiin, pas mau matiin lampu di pojokan dekat komputer yang admin. Jadi komputernya itu berbaris-baris gini ya. Baris 1, 2, 3, depan tuh ada TV gede monitor sama admin di pojokan. Nah di admin itu depannya tuh ada kaca ke koridor. Gitu. Nah itu dia bilang, ya saya pas lagi mungut-mungutin kabel di bawah, saya lihat ke ujung sana, kok ada kaki. Saya pikir ada OB, dia bilang gitu. Saya pikir ada OB kan, terus ada kaki. Tapi gue nggak nanya kakinya pakai sepatu apa enggak, gue nggak nanya. Terus saya ngeliat ada kaki sampai pinggang doang. Pas saya berdiri, dia kan angkat kabel nih, jalan dulu ke kabel, ini kaki gini. Pas dia berdiri, nggak ada apa-apaan Pak. Aduh, beneran Pak, demi Allah, dia bilang gitu, seriusan. Kaki dong. Kaki doang, gue nggak nanya itu kaki pakai sepatu apa enggak, gue nggak nanya apa melayang apa enggak. Nggak nanya gitu. detail ya. Pokoknya dia pakai celana, cowok apa cewek? Cowok. Makanya gue pikir OB. OB di sini tuh Bu E itu nggak mungkin kerja sampai jam 9 malam, orang jam 5 aja udah pulang. Iya, kan? lagi di sendirian. Iya, lagian di pojokan, cuman ada meja Pak, cuman ada meja tuh, nggak mungkin, maksudnya gini loh, dia kan ngadep sini tuh, nggak mungkin dia, berarti kakinya tuh di bawah meja, gini kan, jadi di atas tuh udah ada meja. Iya, makanya udah nggak ada ruangan lagi pokoknya, jadi itu di pojokan, ini meja ada monitor, nah dia tuh nunduk, ngelihatnya tuh di sini, jadi tuh kayaknya kayak kakinya tuh nempel di bawah meja gini. Anjir, seriusan? Wah, berarti selamat ya, ente dikenalin. Ente dikenalin. Wah, serius sih, itu udah nggak ini lagi. Gitu, itu sih yang paling ultimate. Pokoknya belakangan ini terbaru sering dengar lah. Gitu. Jadi kalau yang gue ini kebetulan masih jadi OB di situ.
Jadi kadang suka kalau nyapu di atas, sore-sore suka puter musik dangdut, puter musik apa ya gitu. Buat ngeramein. Buat ngeramein gitu. Kalau lingkungan sekitar, kalau guru-guru lain paling cuman mereka nggak mau sendiri aja, kan? Suruh ngerjain apa di Lepkom, mereka nggak berani. Tapi kalau murid-murid nggak ada. Murid-murid yang dulu itu doang. Kalau yang sekarang nggak pernah. Apa janjian pernah cuma nggak cerita. Cuman nggak cerita. Mungkin kali ya. Kayak Pokoknya gitu itu deh. Sebenarnya yang paling jarang dipakai itu yang lantai 3. Iya lah, Lab science. Karena kenapa? Yang satu gurunya itu jarang pakai banget. Jadi guru kebetulan ya di sekolah gue tuh jarang pakai lab itu. Nggak tahu pembelajarannya gimana tapi jarang. Jadi sekali doang dan siang-siang aja. Gitu. Yang paling sering ya Lepkom sama ruang musik sih. Itu sih. Sekarang suara-suara tuh udah biasa buat gue. Iya. Kadang suara drum kayak ada drum set juga kan. Karena kayak dek gitu udah biasa. Tapi hampir sering tuh berarti. Hampir sering tapi nggak tiap hari. Iya. Kadang ada dek hari biasa. Itu Terus, berarti siang-siang terus tuh. Apa siang-siang. Sore Siang-siang sore pokoknya gitu. Sekitar jam itu lah. Pokoknya jam anak-anak udah nggak belajar. Jadi kan anak-anak kadang aktifnya tuh pagi sampai siang jam 12 ya. Jam 12 mereka sholat di musola bareng-bareng, terus balik lagi udah ada yang ke kelas, ada gitu. Nah, udah di situ udah sepi itu tinggal gua doang. Nah, OB itu bersihinnya jam 2 jam 3. Gua pulang jam 4 kan. Jam 2 jam 3 gitu. Pokoknya ada sering dengar apa udah biasa, udah biasa lah gitu. Kalau gua, tapi kalau yang guru-guru lain udah nggak mau sendirian. Udah nggak mau sendirian, mau ditemenin. Temenin lah gitu. Mereka udah tahu, tapi cukup tahu aja. Mungkin yang itu penunggunya udah kenal. Iya. Karena kan lu Udah 5 tahun. Udah 5 tahun di situ. Nungguin aja sendiri. Berarti yang nungguin itu bolak-balik tuh lo doang tuh? Gua doang gitu. Karena nggak ada pembelajaran lain kan. Iya, kalau nungguin gedung itu lo doang ya sendirian. Kadang gue juga pulang sore, Mbak atau Bu E gitu. Saya mau pulang lama nih, gue pulang duluan aja nggak apa-apa. Udah nanti saya kunci. Gitu. Tapi nggak apa-apa gue. Berarti lu cuman kadang-kadang suka berdua sama Bu E itu aja. Ya, kadang-kadang dia juga gue suruh pulang duluan. Kadang-kadang gue juga megang IT kan, megang YouTube sekolah. Jadi gue kadang suka ngupload nih lama nih nunggu uploadan. Gitu. Udah pulang duluan aja deh. Gitu. Gue gimana ya sikapnya? Takut nggak takut sih. Iya. Karena kalau biasa gini ya gue setel musik biasa aja. Cuma kalau gue udah mau berangkat, udah mau pergi nih, udah gue mulai tuh, aduh gue matiin. Matiin cepet ya. Matiin cepet, AC cek gue, matiin lampu cek, udah langsung keluar, udah gitu doang sih. Makanya aman lah. Aman ya sekarang ya. Gitu kira-kira ceritanya. Ada cerita lagi nggak yang mau ceritain? Ada. Jadi ini nggak tahu gimana, tapi berhubungan sama sekolah juga nih. Waktu gue SMA. Oh, sekarang lo yang jadi murid nih ya? Iya, bukan tapi guru ya? sekali lagi ini gue nggak ngelihat langsung, tapi gue ngalamin karena gue ada di situ. Tapi gue nggak ngelihat langsung penampakannya. Jadi gue tuh SMA sekitar tahun 2003, 2006 lah ya. Di SMA di salah satu sekolah swasta di Kota D, Jawa Barat. Gue kebetulan dulu anak Rohis. Oh, anak Rohis. Gak kelihatan ya. Iya, kelihatan. Jadi gue anak Rohis. Nah, Rohis itu ada namanya acaranya kayak julid malam. Oh iya. Ya, di sekolah pasti sering dong kayak gitu. Sering. Nah, jadi itu ceritanya si kelas 2 ngerjain kelas 1. Jadi kelas 1-nya itu yang anak baru Rohis itu baru kayak ditatar gitu, dikerjain. Nah, ospeknya itu, ospek Rohisnya itu si anak kelas 2-nya ini pakai pakaian setan. Oh, cosplay gitu ya. Jadi mereka kayak dikasih tugas buat ngambil sesuatu di kelas-kelas. Nah, tapi di kelas-kelasnya itu ada panitia pakai baju. Berarti ini jam berapa nih? Kira-kira? Malam jam 12. Udah tengah malam, udah plek-plekan malam. Berarti nginep di sekolah. Nginep di sekolah. Ya. Panitia kita kelas 2 nih, 2 SMA pakai baju setan lah ya. Gua kebetulan juga pakai baju kuntilanak. Waduh. Iya, kuntilanak sih. Terus kita cuman di kelas aja. Cuman di kelas aja kita duduk. Misalkan barangnya ditaruh sini nih, kita di sini aja gitu. Iya. Ya nakut-nakutin aja, cuma kita nggak boleh nyamperin, nggak boleh megang. Iya, nggak boleh megang gitu. Pokoknya cuman udah nampak udah gitu aja. Mereka ngambil tuh kan gelap kelas, nggak pakai senter ngambil. Toto nongol gitu kan. Toto nongol gitu. Nah, jadi sekitar ada 4 kelas, ya 4 ruangan. Jadi itu masing-masing ada pos-posnya. Pos, gue lupa persis posnya namanya apa. Pokoknya pos 1, pos 2, pos 3, pos 4. Pos terakhir gue dari pos 3. Ya kan? Nah, ada sekitar kelompoknya gue juga jujur gue lupa ada berapa. Jadi satu kelompok itu isinya 3 orang. 3 orang tuh
masing-masing ke pos 1 dulu nih, ngambil apa, terus baru lagi ke pos 2 gitu ya. Jadi masing-masing pos ini ada di masing-masing kelas, ya kan? Dan ini harus dapat tuh barang. Harus dapat. Sebelum dapat nggak boleh lanjut pos 2. Nggak boleh, karena nanti di akhir ada poin-poinnya lah, gitu ya. Ya poin-poin ala-ala lah. Terus gue di pos 3 nih sendirian, gue pakai baju kunti. Jadi ada yang pakai baju pocong, teman gue. Yang di pos pertama ini pakai baju kayak kunti juga tapi hitam. Gua kunti pakai baju putih, buka diputih-putihin sama dikasih merah-merah gitulah darah. Yang di pos 2 ini pocong, di pos 3 nih kayak buka baju tapi dicat-cat gitu, hitam, ya rambutnya gondrong itu kayak genderuwo gitulah, genderuwo bohongan. Nah, akhirnya masuklah persatu kelompok masuk. Jadi semua pos ada ininya nih, ada. Walaupun ya tahulah mereka sebenarnya itu mungkin ya pesertanya tahu nih bohongan lah ya panitianya gitu. Tapi itu lumayan juga Pak, jam 12 malam kan. Masuk ke kelas lagi. Iya. Akhirnya, nah ada satu kejadian di kelompok tengah-tengah ya. Jadi bukan kelompok terakhir, bukan kelompok awal. Mereka masuk ke pos yang kedua nih yang ada pocong. Ya kan? Nah, kelas gua itu dulu SMA nggak pakai AC ya, jadi masih kursi. Ya iyalah. Kursi dulu nggak ada AC. Dulu nggak ada AC. Kalau sekarang kan rata-rata pakai AC. Sekarang udah pakai AC. Jadi apa namanya? Yang buat kalau di atas pintu tuh apa namanya? Yang bolong-bolong. Ventilasi. Nah, itu masih kelihatan kan. Kalau pakai AC kan udah ditutup pakai itu tuh. Iya, tutup semua. Kelihatan tuh gitu. Nah, si peserta ini 3 orang. Kebetulan dipisah-pisah, jadi dia kelompoknya tuh nggak cewek cowok campuran, jadi cewek-cewek cowok-cowok. Yang ini bertiga cewek. Ya kan? Tiga-tiganya cewek tuh. Tiga-tiganya cewek. Jadi si yang panitia sebut saja A lah ya, di pojokan jadi pocong. Ya, jadi pocong cewek apa cowok? Cowok, semuanya cowok, nggak ada yang cewek. Gue jadi kunti aja cowok. Iya, benar. Nah, yang si kelompok ini cewek semua nih, masuk ke pos 2. Ya, ketemu sama si pocong itu lah, ngambil barang. Nah, pas mau ngambil barang, gue denger kan gue sendirian lama banget nih ya, gitu kan panas pakai wig-wigan gitu kan, jangan-jangan gue dikerjain nih, kan gue ditinggalin gitu kan. Terus tiba-tiba denger suara teriak Pak, teriak sama nangisnya milu kayak nangis kayak shock gitu. Akhirnya apaan nih, gue belum berani keluar karena gue takutnya ini kan cuman ini si A ini shock nih ngelihat si teman gue yang pocong nangis gitu, biarin lah gitu kan. Biar lagi ketakutan nih, gagal nih berarti, gue pikir gitu ya. Gue lama tuh di situ sekitar 5 menitan lebih lah. Lama, nah akhirnya dari itu rame tuh nangisnya tuh, nggak satu orang kedengeran. Satu orang kedengeran, tapi yang lainnya enggak. Nanti di berikutnya gue ceritain. Gue tunggu lama masih nangis. Terus ada suara Astagfirullahaladzim gitu kan. Biasa nih, gue nyangka. Shock kan lihat gitu ya. Panitia loh, udah mulai kok panitia. Nah, dari luar gue ngeliat orang-orang pada lewatin ruangan gue ke ruangan ini. Lah, pada lari semua. Gue ada keluar tuh. Keluar ada apaan? Itu yang anggaplah B ya. Si kelompok B ini ngeliat setan. Serius loh. Si J kan jadi pocong nih. Si J kali enggak, gue kesana tuh. Jadi ruangan kelas tuh nggak samping-sampingan. Jadi gue kebetulan di lantai bawah. Jadi lantai bawah tuh ada 2 ruang kelas. Ya tapi di sini sama di pojok. Gitu. Walaupun ruang kelasnya beda-beda tapi yang dipakai tuh ujung-ujung lah. Di atas juga ujung-ujung. Jadi ini yang paling ujung sana. Jadi ada space gitu. Jadi tuh pos 1 itu di atas, pos 2 di bawah, ya kan? Pos 3 lagi baru ujung-ujungnya atas lagi gitu. Nah, jadi di pos 2 akhirnya rame lah kan pos 2, jalan tuh melusuri koridor kan, nangis. Gue ngelihat kuntilanak katanya gitu. Di mana? Di apa namanya tadi? Plafon. Ventilasi. Nah, si B ini, kelompok B ini cerita. Jadi ceritanya gini. Si B pas mau ngambil barang, udah dapet nih barangnya nih. Ya, si teman gue si J ini kan jadi pocong. Udah ngeliat nih ngambil barang, udah. Pas mau keluar, dia ngeliat Pak di atas ventilasi itu ada cewek. Gini. Jadi mukanya ventilasi, kan pintu dibuka nih. Iya. Tapi bawahnya nggak ada badannya, jadi pala doang di atas. Itu di ventilasinya itu? Iya, jadi ventilasi. Nah, yang bikin serem gini, tiga orang ini kan ngeliat, teriakan, terus yang pocong si J ini kan
Lah kok ngelihat apa tuh? J ini pas ngelihat ke atas tuh masih ngelihat juga dia. Jadi dia si J ini ngelihat juga. Ya jadi pocong tuh ngelihat juga. Jadi dia shock banget, tapi dia kan cowok, dia nggak nangis gitu kan. Gue ngelihat anjir, gue ngelihat. Di mana di ventilator. Jadi kita masuk, panitia masuk. Itu mereka masih ngelihat di atas. Jadi kita kayak ngelewatin bawahnya gitu loh. Lewat bawain. Iya. Kepala ini bawah gitu, tapi nggak. Jadi si yang pocong tuh dia kayak shock ini. Yang itu udah nangis. Terus kita datang kan, ada apa nih panitia. Pas ngeliat udah nggak ada. Udah nggak ada, kita semua udah ngeliat. Tapi si J ini yang jadi pocong, pas lo pada masuk, itu gue masih ngeliat ada. Jadi kita tuh kayak masuk tuh kayak ngelewatin dia di bawah gitu. Iya, tahu di pala di atas lu lewat iya, kan. Seriusan lo, iya. Itu tinggi banget plafonnya, nggak mungkin orang. Terus ditanya nih, kan dibawa ke musola, ini siapa nih yang ngerjain nih? Jujur aja, nggak ada. Kita nggak ada yang itu kok. Yang pakai skenario yang pakai kostum cewek itu cuma gua sama yang di pos 1 yang tadi pakai baju hitam tapi karena cuma satu pos 1 kan. Iya, kuntilanak hitam. Nggak mungkin yang pocong kan nggak ada rambutnya, itu ada rambutnya Pak, cewek. Gitu. Nah, yang bikin serem itu yang statementnya dia tadi. Gue masih ngelihat pas lo masuk panitia masuk itu gue masih ngelihat di atas gitu. Jadi kita tuh masuk tuh kita ngelewatin itu. Iya, ngelewatin rambut yang ada gitu. Gue serem banget. Abis itu nggak ada lagi, nggak dibolehin. Tapi sekolah tuh kita tuh sebenarnya nggak cerita detail ke sekolah gitu. Takutnya kan rame ya. Cerita kalau si B ini teman-temannya ini nangis, shock gitu kan karena acara kayak gini. Jadi dari sekolah udah deh kita nggak usah kayak gitu lagi. Gitu. Tapi kita nggak detail. Cuman dari mulut ke mulut anak rohis aja. Paling tahu nggak yang heboh satu sekolah nggak. Dan itu tim keberapa tuh? Yang pokoknya tengah-tengah lah. Oh, tengah-tengah. Nggak tim terakhir nggak. Nah dari sejak itu sampai tim terakhir udah nggak ada lagi. Iya udah langsung di stop ya. Udah stop. Karena kejadian itu. Ya tapi kita nginep Pak sampai pagi. Iyalah mau gimana? Udah tanggung. Nginep udah. Itu tidurnya yang itu tidur di musola gitu. Sisanya cowok-cowok ada yang tidur di kelas, ada yang tidur di... Tapi tuh yang shock itu gimana? Yang shock itu, seinget gua, dia nggak pulang pokoknya. Seinget gua dia nggak pulang, nggak langsung pulang pada malam itu. Nggak tahu kayaknya subuh. Pokoknya panitia kayak gua dan teman-teman yang lain tuh udah nggak lihat lagi. Tapi aman ya, nggak ada yang kesurupan ya? Aman, ada yang kesurupan. Gitu, itu yang paling serem sih. Jadi gua ngebayangin, gua dan panitia masuk tuh ada yang masih ngeliat di atas gitu. Jadi gua masuk kayak, gua masuk kayak ngelewatin kakinya atau apalah gitu. Nah, kalau yang cewek 3 itu gimana tuh nasibnya tuh? Yang cewek 3 besoknya mereka tetap jadi anak rohis sih. Biasa, cuman emang nggak tahu kenapa ya udah kejadian gitu aja. Nggak yang sampai bener-bener untungnya nggak yang bener-bener lapor orang tuanya datang gitu kan ribet. Jadi panitia yang di sana enggak sih. Jadi pokoknya tetap kita dikasih organisasi itu jadi apa ya? Maksudnya nggak terlalu dieksplor banget lah intinya. Alhamdulillahnya sih kayak gitu. Tapi waktu itu cuma nangis doang, nggak pingsan ya tuh tiga-tiganya? Pingsan, kayak shock doang gitu. Untungnya sih kayak gitu, karena kalau pingsan terus dibawa ke klinik apa gitu kan repot. Untungnya kayak gitu, kita panitia juga masih bersyukur sih nggak ada tuntutan dari dianya gitu. Tetap dia anak rohis gitu, gitu aja sih. Gitu. Ya udah, ada pesan-pesan nggak buat orang-orang yang nonton nih? Kalau pesan dari gua sih, serame atau sesepi apapun pasti percaya nggak percaya ya ada penunggunya gitu. Entah itu yang sering diadakan aktivitas atau sepi pasti ada ya, baiknya sering diisi dengan kegiatan-kegiatan positif ya, atau yang kayak ngaji, gitu sering ngajiin, pokoknya di inilah jangan sampai sepi, kotor kosong gitu. Kosong seenggaknya kalau sepi harus bersih lah. Kalau udah kotor, sepi, gelap itu udah pasti tempat tinggal sesuatu. Oke Bang Ian, thank you banget nih udah nge-share pengalamannya. Nah, gimana tulis di komen ya kalau seru di bawah nih. Nah, buat kalian yang punya cerita horor nyata boleh nih langsung nih main-main ke channel kita ya. Lu IG-nya apa boleh di? Boleh di IG gua Adi Borlan, ADIBORLAND. Nah, nanti gua taruh di bawah sini ya. Thank you banget nih Bang Ian. Siap. Oke, gua Fadil, Bang Ian pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.